Salam sehat semua para sahabat, waras berpikir untuk bangsa. Para sahabat sekalian, ada pertanyaan kepada saya terkait dengan apakah peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan. Nah, memang kalau kita membaca Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengalami 2 kali perubahan ya, dirubah oleh Undang-Undang 15 2019, kemudian terakhir 13 2022, meskipun perubahannya hanya bersifat adendum ya, tidak seluruhnya gitu, hanya sebagian. Di dalam pasal 7 Undang-Undang 12 2011 memang istilah peraturan desa tidak ditemukan, nomenklaturnya tidak ditemukan. Tetapi para sahabat, kalau kita mau memperhatikan jenis peraturan perundang-undangan apa saja yang ada di Republik ini, maka juga kita harus membaca pasal 8-nya. Pasal 8 Undang-Undang 12 2011 ya, ayat 1 ya, di sana disebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 itu gitu ya, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD gitu ya. Kemudian kementerian, badan, lembaga, MA, MK, komisi gitu ya, kepala daerah, provinsi kabupaten kota, DPRD provinsi kabupaten kota, termasuk kepala desa. Nah, sehingga apakah makna pasal 8 ayat 1 yang mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pasal 7 itu adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa? Apakah makna peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa itu adalah peraturan kepala desa atau peraturan desa termasuk di dalamnya, atau bahkan peraturan bersama kepala desa? Maka untuk melihat itu sebaiknya kita memperhatikan Undang-Undang Pemerintahan Desa, khususnya pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa di sana secara jelas bahwa peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan, 1, yang ditetapkan oleh kepala desa, 2, sehingga makna ditetapkan di dalam pasal 8 tadi itu ya termasuk peraturan desa. Artinya apa? Bahwa peraturan desa itu adalah peraturan perundang-undangan. Jika kita membaca secara sistematis pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 dengan pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang pemerintahan desa. Disebutkan di sana bahwa Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa. Memang skema peraturan desa ini sama dengan politik legislasi di pusat maupun di daerah. Ada joint session 2 organ yang mengusulkan, membahas gitu ya, yang menetapkannya kepala desa. Ya sama dengan undang-undang, sama dengan peraturan daerah, mekanismenya ya. Sama juga peraturan desa begitu, bisa diusulkan oleh kepala desa, bisa diusulkan juga oleh Badan Permusyawaratan Desa. Ada juga yang menarik kalau kita membaca di dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 12 2011, di sana disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan itu diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bagaimana dengan misalnya kalau kita melihat di dalam pasal 19 Undang-Undang nomor 6 tahun 2004, dia terkait dengan kewenangan. Kewenangan desa itu kan pertama berdasarkan asal-usul, itu diatur dan ditetapkan melalui peraturan desa. Atau misalnya kewenangan bersifat lokal berskala desa, itu juga diatur dan ditetapkan oleh kepala desa melalui peraturan desa. Nah, kalau tidak ada payung hukumnya atau tidak ada perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, apakah itu berlaku perdes tersebut? Nah, yang menentukan siapa? Nah, daerah nih, kabupaten biasanya. Kalau kota kan kelurahan ya, bukan desa. Kabupaten kan punya kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap peraturan desa, gitu ya. Nah, artinya ada kemungkinan itu bisa terevaluasi ketika cara berpikirnya adalah
pemerintahan daerah menggunakan tafsir pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 12 2011. Karena peraturan perundang-undangan itu hanya berlaku mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang lebih tinggi. Kalau nggak ada perda misalnya yang memerintahkan untuk membuat perdes tentang hak asal usul desa, perdes misalnya tentang kebijakan lokal yang berskala desa, maka bisa saja dinyatakan itu tidak dapat diteruskan menjadi peraturan desa. Tetapi sebaiknya para sahabat sekalian, karena hak asal usul desa dan juga kewenangan lokal yang berskala desa itu merupakan hak orisinil yang ada di desa, maka sebaiknya pemerintahan daerah tidak hanya menggunakan tafsir pasal 8 ayat 2 pada saat melakukan evaluasi terhadap perdes. Itu ya para sahabat sekalian. Apalagi kita tahu misalnya bagaimana misalnya desa mau mengelola hak asal usul ya, kemudian juga mengelola kewenangan yang bersifat lokal yang berskala desa, sementara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu kewenangannya organ lain. Misalnya fakta yang terjadi biasanya di kawasan ya wilayah-wilayah yang beririsan dengan kehutanan begitu ya, pertambangan gitu ya, itu kan organ pusat yang punya kewenangan gitu ya. Nah maka ini juga akan terjadi hal-hal yang sangat melemahkan dari pemerintahan desa ketika Pemdes akan mengatur dengan perdes terkait dengan hak asal usul desa dan juga terkait dengan hak atau kewenangan lokal yang berskala desa. Begitu para sahabat, jumpa kembali ya. Jangan lupa share, like, dan subscribe supaya kita tidak tertinggal informasi. Salam sehat selalu.